Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nasina wa ma jahilna wa zidna 'ilma wa fiqha wa 'amala. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan nikmat kepada kita zahiran wa batinan sehingga kita bisa berjumpa kembali bermajlis bersama di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita akan lanjutkan materi terjemah tafsir Tadabbur kita dan kita sampai pada surat An-Nisa di ayat 20. Di ayat 20, dan setelah beberapa ayat, setelah 3 ayat, kita akan selesai dari juz 4 dan insyaallah ta'ala kita lanjutkan dengan juz 5. Setiap satu semester, 2 semester 1 juz, 1 semester 6 bulan setengah juz, semester genapnya 2 semester 1 juz. Baik, kita sampai pada ayat yang ke-20 di pertemuan yang ke-20. Tema yang akan kita bahas adalah tentang ayatul ahkam, ayat-ayat yang berbicara tentang perkara hukum, yaitu tentang memperhatikan hak istri dan larangan berbuat zalim. Seperti apa bentuk kezaliman kepada istri? Maka ayat yang akan kita bahas memberikan contohnya. Baik, di ayat 20 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qinṭara fala ta'khudhu minhu syai'an afata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina. Yang artinya wa dan in jika aradtum kalian ingin istibdal badal mengganti zaujin pasangan atau istri, mengganti istri, maka zaujin dengan istri yang lain. Maksudnya menceraikan yang pertama dan menikah lagi. Belum selesai, masih lanjut. Wa ataitum, kalian telah memberi ihdahunna, salah satu di antara hunna mereka, qinṭar, harta yang banyak, maksudnya mahar.
fa maka la takhulu, janganlah kalian mengambil minhu darinya, kembali ke harta yang banyak sebagai mahar, syai'an, sedikit pun. Mahar yang sudah diberikan tidak boleh diambil. Apakah takhuduna, kalian mengambilnya, yaitu mahar, kembali kepada mahar, buhtan, dusta, kalian mengambilnya dengan dusta. Wa ithman mubina, dan dosa yang nyata. Mengambil mahar kembali adalah sebuah kedustaan dan perbuatan dosa yang nyata. Kenapa tidak boleh diambil? Kenapa tidak boleh mengambil maharnya lagi? Kita lanjutkan ayatnya. Ayatnya memberikan jawaban. Wa kaifa, bagaimana, takhuduna, kalian mengambilnya, yaitu mengambil mahar. Wa qad, sungguh, afdha, maksudnya adalah jima, hubungan suami istri. Afdha ini adalah kata yang arti aslinya adalah intaha ila syai'in bi ghairi haqin, sampainya atau berakhirnya sesuatu tanpa batas. Ini kinayah tentang hubungan suami istri, sebuah ungkapan halus tentang yang menggambarkan tentang hubungan suami istri. Wa qad afdha, dan sungguh ba'du, sebagian kalian, afdha yang mempergauli, berhubungan, ila ba'din, kepada sebagian yang lain. Wa, dan akhadna, mereka telah mengambil. Akhadna, mereka telah mengambil. Mereka ini siapa? Akhadna, mereka para istri. Minkum, dari kalian, mitsaqan ghalidhan, perjanjian yang kuat. Sehingga akad nikah
dikategorikan dengan mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kuat, perjanjian yang mengikat. Baik, satu lagi. Wa la tankihu, janganlah kalian menikahi manakah apa-apa yang telah dinikahi abaukum, bapak-bapak kalian, minan nisa, dari para perempuan. Tidak boleh menikahi perempuan mantan istri bapaknya. Illa ma, apa-apa yang qad salaf, telah berlalu, sungguh telah berlalu. Karena yang kita bahas sebelumnya, jahiliyah, di masa jahiliyah mereka itu mewariskan ibu. Jadi kalau suaminya meninggal, istri itu menjadi salah satu di antara barang warisan. Itu sebelum kedatangan Islam. Kedatangan Islam menegaskan bukan barang warisan, dimuliakan dengan Islam. Inna, sesungguhnya, kembali kepada menikahi wanita yang telah dinikahi oleh orang tua. Karena adalah atau dulu, sesungguhnya dia dulu itu atau dia adalah fahisyatan, perbuatan keji, wa maqtan, dan dibenci, kuasa asabila, saat seburuk-buruknya sabila jalan. Kenapa? Kenapa dilarang? Karena fahisyah, perbuatan keji, maqtan, dibenci. Tiga, sabila, seburuk-buruknya jalan. Baik. Kelas setelahnya tentang ayat mahram. Tentang ayat mahram. Siapa mahram kita ya. Insyaallah dipermudah datang. Setelahnya selesai. Setelahnya selesai. Saya baru sadar ternyata sudah mau selesai. Baik, kita baca tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in aradtum
أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أفتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. Dan jika kalian ingin mengganti istri dengan istri yang lain, mengganti istri yang sekarang dengan istri yang baru, dan kalian telah memberikan kepadanya salah satu darinya, yaitu istri yang sekarang, ilqor, mahar yang banyak, fala ta'khudhu minhu syai'an, maka janganlah kalian mengambil sedikit pun darinya lagi. Ata'khudhunahu, apakah kalian akan mengambilnya lagi? Bukan dengan cara dusta dan dosa yang nyata. Yang pertama adalah munasabatul ayat 5 qablaha, korelasi ayat ini, hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya itu apa? Ayat sebelumnya berbicara tentang jika ayat sebelumnya tentang larangan menyusahkan para istri. Dengan mengambil sebagian yang telah diberikan, kecuali apabila istri tersebut melakukan perbuatan yang fahisyah, perbuatan yang kecil. Namun tetap hukum asal yaitu wa'ashiruhunna bil ma'ruf, yaitu mempergauli para istri dengan ma'ruf, dengan baik, lemah lembut, dengan kebaikan. Kemudian ayatnya itu dengan jika kalian tidak suka kalian, semoga dari yang tidak suka Allah jadikan di dalamnya kebaikan yang banyak. Berarti apa pesannya? Disuruh sabar, sabar tetap membersamai. Semoga Allah hadirkan banyak kebaikan di dalam sesuatu yang tidak disuka. Ketika tidak suka langsung dilepas atau diusahakan dulu. Diusahakan. Namun jika sudah usaha demi usaha ternyata masih berat, maka jika tidak bisa bersama kembali, terakhir berpisah. Jika itu lebih baik, jika dengan berpisah bisa saling menjaga, dengan berpisah masing-masing jauh lebih baik, dan dengan berpisah umurnya lebih kecil, dan itu adalah terakhir. Namun hukum asalnya tetap jika mampu bersabar, semoga dengan kau bersabar Allah hadirkan khairan katsiran, kebaikan yang banyak. Di antaranya adalah
bukannya ladang pahala dari sabar. Sabar itu di antara ladang pahala yang pahalanya sangat besar bagi orang-orang yang besar. Namun jika sudah di akhir sampai akhirnya tidak bisa, maka bisa memberikan solusi yang terakhir, meskipun itu tidak disukai. Apa itu? Perpisahan. Abghadul halal ila Allah al-haram. Sesuatu yang halal tapi dibenci, itu adalah perceraian. Dan kalau sudah nggak suka, laki-laki kalau sudah nggak suka, lalu nggak suka dengan barang satu, kemana lagi? Laki-laki kalau sudah nggak suka sama barang satu, lari kemana? Laki-laki begitu ya. Biasanya yang cepat move on laki-laki itu perempuan. Laki-laki. Laki-laki itu gaulnya cuma sebentar, asalnya nggak keluar, udah beda lagi. Kalau perempuan panjang, sehingga ayat setelahnya, kalau kita baca tafsirnya, apa korelasinya antara ayat yang sebelumnya dengan ayat mengganti istri? Lamma dzakara Allah Ta'ala karahiyat az-zawj li zawjihi, ketika Allah menyebutkan ketidaksukaan seorang suami terhadap istrinya, fi qawlihi, dalam firman-Nya, fa in karihtumuhun, jika kalian udah gak suka, la jarama, dipastikan kalau sudah gak suka, annal karahiyata ta'kuha iradat istiyadil makhluk yudhih. Kalau nggak suka sama yang tadi, la jarama, keadaan seorang laki itu bisa dipastikan dia akan mencari pengganti yang lain. Falidzalika, oleh karenanya, atafa syarra fi qawlihi, ayat tersebut diatafkan, disambungkan dengan syarat. Ketika dia sudah tidak bisa bertahan dan sudah pada puncaknya, sudah tidak bisa, maka ayat setelahnya, wa in aradtum istibdal, jika kalian ingin mencari ganti, istitradan wa istifadil ahkam. Istitrad yaitu secara nggak langsung menurut kebiasaan laki-laki cari yang lain. Wastifad, dan sebagai bentuk menyempurnakan hukum. Kalau sudah tidak suka, cari hukumnya boleh tidak boleh. Ketika sudah tidak bisa bersama, maka akan berakhir dengan perpisahan. Maka ketika perpisahan, laki-lakinya menikah lagi boleh? Boleh. Istifa al-ahkam, sehingga ayat tadi sebelumnya itu dikaitkan dengan ayat dipersilakan.
al-'adl, tidak boleh memudorotkan, menyusahkan. Di antara perbuatan memudorotkan, berbuat zalim terhadap seorang perempuan, idhabu ba'di ma u'tiya zulmaka, mengambil sebagian yang sudah diberi. Dia boleh untuk memisahkan, berakhir dengannya dan mencari yang lain. Namun tetap harus ada batasan yang dia jaga. Apa itu? Tidak boleh mengambil mahar. Meskipun maharnya Qintar itu maknanya adalah malan kathiran, harta yang banyak. Sehingga dalam tafsir As-Sa'di beliau mengambil sebuah faedah dari ayat ini. Apa faedahnya? Beliau menegaskan dalam tafsirnya, wa fi hadhil ayah dilalatun ala tahrimi kasratil mahr. Pada ayat ini menegaskan tentang boleh, tidak dilarang dengan memperbanyak, meninggikan mahar. Berapa batasan mahar? Berapa batasan mahar? Antara saling ridho, dan lebih afdolnya yaitu dengan meringankan mahar. Namun jika memahalkan, meninggikan mahar, boleh atau tidak boleh? Boleh, berdasarkan ayat ini. Karena ketika dia harus berpisah, ternyata maharnya besar. Impor malan kathir, harganya maharnya banyak, tidak boleh diambil. Sehingga As-Sa'di mengatakan boleh, ada tahrim, tidak dilarang, tidak haram. Ma'anal afdal, meskipun yang utama, yang afdal, yang terbaik, al-iqtida' bin Nabi, yaitu mengikuti perintah Nabi. Apa itu? Tahfiqul mahar, dengan meringankan mahar. Wawajhul dilalah, dan sisi faedah yang lain. Allah akhbara an amrin qad yaqa. Allah memberitahukan tentang perkara yang mungkin terjadi. Apa itu? Maharnya besar. Ada sebagian orang yang maharnya besar? Ada. Mungkin terjadi. Ada sebagian itu orang yang ketika menaruh maharnya sangat tinggi, mungkin terjadi. Sehingga Allah beritahukan tentang sesuatu perkara di tengah manusia yang mungkin terjadi.
yungkirhu alaihi, dan hal ini tidak diingkari oleh syariat. Allah mengatakan wa ataitu ihdahunna qintar, kalian telah memberinya istri tersebut qintar, harta yang banyak, maksudnya mahal. Namun yang afdal adalah mengikuti nabinya, yaitu meringankan. Berapa batasan meringankan? Pak, berapa batasan ringannya mahal? Salat alat sholat dibayar tunai sah. Semangat lagi. Perangkat alat sholat berapa nilainya sekali? Berapa nilainya seperangkat alat sholat? Tergantung minimalnya. Lima ratus. Ada nggak yang lebih ringan lagi daripada seperangkat alat sholat? Ada. Sandal sepasang. Hadis sahih. Hafalan Quran berapa itu? Hafalan Quran dari Al-Fatihah sampai Anas berapa? Itu kalau nggak hafal itu bisa 2 tahun 3 tahun untuk hafalnya. Enggak, maksudnya apa? Maksudnya antara surat ya, bukan surat. Dan itu terjadi. Ada seorang sahabat ditanya Rasulullah, kenapa nggak nikah? Siapa yang mau nikah sama saya? Rasul, nggak ada mahalnya. Miskin. Apa nggak surat ini dan itu? Dan dia disebutkan itu surat-surat juz 30. Juz 30. Ya, Al-Wasyiyah, Az-Zalzalah. Hafal Bismillah, nikah dengan hafalan surat-surat pendek. Boleh? Boleh. Jangan sampai mahar menjadi penghalang untuk pernikahan. Karena nikah adalah ibadah, maka setiap sarana untuk ibadah, untuk menuju Allah hendaklah dimudahkan. Dalam segala, dalam nikah dan dalam segala yang sifatnya ibadah menuju kepada Allah hendaknya dimudahkan. Contohnya apa? Selain nikah, sholat, haji, umroh, hukum asalnya dimudahkan dan yang lainnya. Namun jika dimahalkan, mahalnya boleh berdasarkan ayat ini. Kemudian menegaskan, lakin qad yudha, akan tetapi qad yudha mungkin bisa dilarang. Kasrati sadaq, dari meninggikan mahar. Idza tawammana mafsadatan diniyatan wa 'adama maslahatin tuqawam, jika dengan meninggikan mahar menjadi sebab kerusakan agama dan hilangnya maslahat di tengah masyarakat. Dengan tingginya mahar, banyak laki-laki akhirnya tidak nikah. Dengan tingginya mahar akhirnya apa? Udah
banyak yang tidak menikah, sehingga ini adalah sebuah mafsadah diniyah. Maka ini bisa dilarang. Seorang hakim, seorang kepala negara itu bisa memberikan perintah jangan meninggikan mahar. Jika memang dalam meninggikan mahar terjadi mafsadatan diniyah. Namun hukum asalnya boleh. Dan sebaik-baiknya adalah mengikuti pesan Rasulullah SAW dengan meringankan mahar. Namun bagi yang mampu untuk memberikan yang terbaik, maka ikuti juga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW memerintahkan untuk meringankan mahar. Namun ketika beliau menikahi Khadijah, berapa orang? 10 orang. Dan akan menyebutkan lebih daripada itu. Baik. Ata'khudunahu buhtanan wa isman mubina. Apakah kalian akan mengambilnya lagi dengan bukan dengan sebuah dusta dan dosa yang nyata? Di antara ayat yang kita bahas sebelumnya adalah perbuatan zalim seorang suami terhadap istri, seorang laki terhadap perempuan. Ketika dia tidak menyukai istrinya, maka dia mencoba-coba mencari cara bagaimana dia itu menyakiti istrinya agar terjadi perpisahan. Yang perpisahan ini akan diambil oleh istri. Ketika dia ingin menceraikan, tidak mau dia menceraikan. Kenapa? Kalau saya menceraikan, saya rugi. Masa saya kembali. Akhirnya apa? Dia berbuat zalim. Dia menzalimi secara perlahan, secara maknawi, yang menjadikan istri berat, menjadikan si istri ini terzalimi secara hati. Akhirnya si istrinya yang minta cerai. Jadi mungkin terjadi khilaf siasat. Kalau saya menceraikan, kalau kemarin menikahnya mahal besar, uang tunai 3M, sawahnya 20 hektar, rumahnya 2, mobilnya 4. Ini kalau saya menceraikan, itu gimana? Akhirnya apa? Gimana caranya dia bikin hilang siasat muslihat agar yang minta cerai adalah istrinya. Ya, dengan cara apa yang penting apa? Yang terjadinya perpisahan dari pihak istri. Karena jika terjadi perpisahan dari pihak istri, apa konsekuensinya? Istri harus mengembalikan mahar. Itulah khulur. Jadi masing-masing punya haknya. Kalau talak dari pihak suami, istri juga punya hak, namanya khulur, menggugat cerai. Dengan syaratnya apa? Mengembalikan mahar. Kalau sepakat al-sholat kan beda. Tapi kalau yang besar maharnya kan masih dikit-dikit juga. Oleh karena
orang sebagian kira siasatnya seorang laki demikian, sehingga terjadi buhtan, tuduhan dusta, sebuah kedustaan. Apakah si laki-laki yang membuat fitnah mungkin terjadi? Mungkin. Dia bikin skenario seperti apa yang istrinya terfitnah, sehingga seakan-akan yang berbuat salah adalah istri. Itulah buhtan, tuduhan keji, dusta. Wa isman mubina, dan perbuatan ini adalah dosa yang nyata, menunjukkan besar. Kenapa? Karena dia telah mengambil sesuatu yang sudah dia berikan sebagai kompensasi. Dia sudah mengambil sesuatu dengan bayaran maharnya. Kemudian setelah dia sudah mengambilnya, dia ambil lagi harganya. Kayak apa istilahnya? Dia beli makanannya sudah dimakan, dia sudah bayar, selesai makan, uang bayarannya diambil lagi. Allah menegaskan wa kaifa ta'khuduna, bagaimana kalian akan mengambilnya lagi? Wa qad afdha ba'dukum ila ba'd, sedangkan satu sama lain sudah melakukan hubungan suami istri. Wa bayanu dzalika, dan kejelasan hal itu, anna zauja, bahwasanya seorang istri qabla 'aqd nikah, sebelum akad nikah, muharramatun 'ala zauj, haram bagi seorang suami. Istrinya sebelum ada akad nikah, maka istri haram bagi seorang suaminya, karena dia rajulun ajnabi, orang yang asing. Walam tarda bihilliha lahu illa bidzalikal mahr, di mana seorang perempuan tersebut itu gak akan rela menyerahkan kehormatannya kecuali dengan mahar. Fa'idza dakhala biha wa afdha ilaiha, dan ketika sudah terjadi hubungan suami istri, wa basyaraha kanat haraman, maka itu menjadi tidak boleh diambil lagi dan menjadi halal untuk melakukan hubungan suami istri dengan lain. Maka jika dia mengambilnya, fahada min a'zamil bulmi wal jurm, maka jika dia mengambilnya lagi, ini adalah kezaliman yang besar. Tapi antara kezaliman yang besar adalah mengambil maharnya lagi. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan mereka telah mengambil dari kalian perjanjian yang kuat, maksudnya menerima. Dan dengan terjadinya akad pernikahan, maka yang wajib adalah al-qiyam bi huquqihinna, yaitu menjalankan hak-hak istri. Apa hak istri yang akan diperoleh? Imsakuhunna bi ma'ruf aw tasrihunna bi ihsan, menahannya dengan cara yang baik, atau jika sudah tidak bisa ditahan, dilepaskan dengan cara yang baik. Di antara bentuk cara melepaskan dengan cara yang baik adalah
tidak mengambil lagi mahar yang sudah diberikan, dan tidak boleh menyakiti. Dan di antara faedah pada kalimat afdal, yaitu isyaratun ila sitri ma baina zawjain. Pada kalimat afdal ba'dukum ila ba'd, sebagian kalian itu masuk kepada sebagian yang lain. Pada kalimat afdal ba'dukum ila ba'din terdapat sebuah faedah yang menegaskan menjaga rahasia hubungan suami istri. Ifdal sirri, yaitu ketika terjadi hubungan suami istri yang dirahasiakan, maka itu tidak boleh diungkapkan, diceritakan. Walihada, oleh karenanya, fa'innal ladzi yufshi sirra, sesungguhnya siapa saja yang membuka rahasia fima kana bainahu wa baina zawjihi, di dalam perkara yang terjadi dalam hubungan suami istri, min syarri nasi manzilatan illallah yaumil qiyamah, termasuk seburuk-buruknya manusia di sisi Allah pada hari kiamat. Tidak boleh seorang suami menceritakan tentang istrinya dan seorang istri menceritakan rahasia kasurnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, inna min syarri nasi manzilatan indallahi yaumil qiyamah, sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah, yang dia yufsi sirra, membuka rahasia hubungan suami istri. Di antara perkara yang harus dijaga adalah tidak boleh menceritakan hubungan ranjang antara suami dan istri. Dan itu termasuk perkara yang syarnas, seburuk-buruknya manusia, dan termasuk salah satu dosa yang besar. Kenapa? Karena dalamnya ada pesan untuk saling menjaga aib dan aurat, menjaga kekurangan dan aurat. Dan perkara menjaga aurat, baik laki-laki maupun perempuan, Allah perintahkan untuk saling menjaga. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, beliau menegaskan, la yadlu ar-rajulu ila 'awratir rajul, tidak boleh seorang lelaki itu melihat auratnya seorang lelaki yang lain.
Walau mar'atu ila auratil mar'ah, dan tidak boleh pula seorang perempuan melihat-lihat auratnya seorang perempuan yang lain. Wala yufdir rajul ila rajul, dan tidak boleh seorang laki itu masuk dalam satu selimut dengan laki-laki yang lain. Jadi tidur satu selimut antara laki-laki ini juga tidak boleh. Satu sarung buat dua laki. Walau bil mar'atu ila al-mar'ah fi thawbin wahid, dan tidak boleh pula seorang perempuan itu tidur dalam satu selimut dengan perempuan yang lain. Wala yufsi sirrahu, dan juga tidak boleh perkara yaitu membuka rahasia suami istri di dalam rancangan. Baik, karena waktunya sudah habis, sementara kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang pada bab tidak boleh menikahi perempuan yang telah dinikahi oleh bapak, orang tuanya, dan menggabungkan dua saudari dalam satu pernikahan, dan juga tentang mahram-mahram dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala nisbah yang sekian faedahnya. Kita akan mendoakan dan majlis subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang ada kalanya ininya nggak seimbang. Nah, AC lupa matiin, pernah juga kita pakai satu bisa mati pula. Lalu saya cek deh.